Pasti ya, kalau misalnya ikut suatu ajang, nggak hanya beauty pageant, mungkin juga teman-teman di luar sana ketika melakukan sesuatu ada tantangan tersendiri betul, gitu. Kak. Nah, ketika ikut Miss Grand Tourism Indonesia khususnya, pasti kan ada rasa minder. Kita juga tidak betul kan namanya manusia ya, pasti ada nervous gitu pasti ketika ngelihat kompetitor lainnya, waduh cantik-cantik banget, tinggi-tinggi banget gitu. Kayak ketika ajang kemarin itu cukup banyak rintangannya, sempet juga sedikit cerita kayaknya juga teman-teman kompetitor lainnya juga tahu. Dita juga sempat karena ada hal misalnya khususnya di catwalk session gitu, sempet jatuh Dita karena kebetulan catwalk sessionnya dipindahin dari yang di swimming pool jadi ballroom, jadi kan stage-nya beda gitu ya, stage-nya itu lebih ambal, sedangkan heels yang Dita siapkan tuh kayak memang khusus gitu untuk di swimming pool gitu. Jadi kayak Dita juga nggak expect at that moment gitu Dita bakal jatuh. Hai Sobat Semanila, balik lagi sama aku Ligar yang siap nemenin kalian sampai akhir video nanti. Dimana lagi kalau bukan di Dikaster Nila, Deep Talk with Podcasters Manila. Today kita bakal ngobrol-ngobrol bareng with Miss Intercontinental Indonesia 2022 and Miss Grand Tourism Indonesia 2022. Ya, kakak ini merupakan alumni SMA YIP Unila pada tahun 2019. Wah, keren banget ya mengharumkan nama SMA YP Unila. Siapa lagi kalau bukan Kak Dita Zahra? Halo. Halo Kak Dita Zahra, Kak kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, sehat, dan excited juga hari ini. Gimana kabarnya Lingga? Alhamdulillah aku baik banget. Sebelumnya thank you so much buat Kak Dita yang udah nyempetin waktunya buat datang ke sini dan ngobrol bareng aku. Siap-siap, dengan senang hati. Ini juga suatu hal yang bikin Dita interest juga ya, dan it's such an honor for me to inviting in this podcast gitu. Kita bakal sharing-sharing juga barengan sama Liga, sama teman-teman. So, it's okay. Kalau aku boleh tahu kesibukan Kak Dita sekarang gimana ya? Kesibukan kakak selain sebagai mahasiswa hubungan internasional Universitas Lampung, karena kebetulan kita juga lagi menempuh pendidikan di semester 7 sekarang gitu, dan kakak juga merupakan entertainer. Jadi kebetulan kakak sebagai presenter TVRI Lampung sejak tahun 2019 sampai saat ini, terus juga as a singer, jadi biasa nyanyi di event tertentu juga sama MC gitu, dan sekalian juga sebagai preparation untuk Miss Intercontinental ini, karena kan Miss Intercontinental ajangnya akan sebentar lagi ya terlaksana di bulan September, tepatnya di tanggal 27 September sudah mulai running. Jadi dari Indonesia juga harus flight sekitar tanggal 25 atau 26 nanti. Wah, gitu. Keren banget Kak Dita. Aduh. Kak Dita ini sangat produktif banget ya. Aduh, sangat produktif ya. Kayaknya ya kelihatannya ya. Kalau boleh tahu nih Kak, bagi waktunya gimana? Bagi waktunya alhamdulillah sih memang mudah-mudah gampang, cuman bersyukurnya juga mudah-mudah gampang, mudah-mudah susah gampang gitu ya istilahnya. Tapi alhamdulillah juga dapet keluarga, orang tua khususnya tipikal yang sangat support gitu, dan nggak cuman support kalau misalnya ikut lomba, ayo kamu ikut, tapi juga memang dibantuin untuk manage, diarahin gitu, selalu dikasih advices dan nasihat gitu. Jadi untuk ngebantu scheduling semua kegiatan juga ada papa dan mama. Kalau misalnya memang ada event-event yang ada yang ngundang gitu, alhamdulillah juga sejauh ini kan ada beberapa yang ngundang Dita untuk sharing-sharing session. Itu tuh biasa nanti di manage-nya sama papa, komunikasinya ke papa gitu. Jadi nanti tinggal diaturin schedule ke Dita gitu. Keren banget. Alhamdulillah. Jadi tuh emang ya Kak, support dan doa orang tua itu number one banget. Bener banget gitu. Memang support orang tua itu sangat amat penting gitu. Kayaknya kalau misalnya nggak ada papa dan mama, nggak ada support dari keluarga juga, I can't to be here right now gitu. Nah, kan aku tahu nih Kak Dita itu modeling dan dunia pigeon ya Kak. Itu sejak kapan Kak? Oke, kalau misalnya Kak Dita sendiri sebenarnya masuk dunia beauty pageant tuh sangat baru gitu di tahun 2018, tepatnya itu ketika join Muli Makanai Kota Bandar Lampung tahun 2018. Itu juga ketika masih SMA sih, SMA kelas 2 join, dan alhamdulillah dapat kepercayaan untuk jadi the second runner up-nya gitu. Dari situ sih akhirnya
terjun ke dunia beauty pageant. Tapi basically sebenarnya background Dita sendiri adalah entertainer. Dita itu memulai karirnya sebagai singer dan juga MC seperti itu sejak dini sih gitu, sejak kecil, karena alhamdulillah memang orang tua mengarahkan dari kecil, suka ikut lomba, dari bayi pun suka ikut lomba fotogenik ceritanya, emang gitu tuh terlatih gitu. Banyak banget juga dari kecil ikutan ekskul milih gitu, karena dulu juga anaknya tomboy, jadi nggak cuman yang feminim aja, tapi basket juga, PBB juga, futsal juga ikutan gitu tuh, ikutan futsal ekskul ya gitu, sampai akhirnya memilih untuk kayaknya fokus jadi singer aja deh gitu, fokus di vokali gitu, dan untuk kembangin public speaking-nya seperti itu. Wow, kakak berarti banyak banget ya nyoba apa gitu. Banyak banget, sebenarnya banyak banget, sampai dulu tuh sempet kayaknya orang ngeliat Dita tuh fokusnya di mana sih gitu. Cuman papa mama tuh tipikal orang, ya udah nggak apa-apa kalau kamu mau coba aja dulu, kan masih muda, sampai akhirnya sekarang udah bisa fokus di satu hal. Nah, berarti di saat kakak masih sekolah ya, masuk dunia pigeon itu. Betul. Nah, itu gimana ngatur waktu sekolah, antara sekolah dan modeling dan pigeon itu, Kak? Ngatur waktunya, balik lagi ya, alhamdulillah juga selain dapat support dari orang tua yang besar, dapat support dari sekolah, khususnya SMA YP Unila nih besar gitu. Jadi memang alhamdulillah guru-guru juga sangat membantu untuk selalu untuk perizinan. Terus juga kalau misalnya ada keterlambatan, guru-guru tuh selalu mau meluangkan waktunya untuk Dita untuk mengejar materi gitu tuh. Jadi selalu bisa saling menyesuaikan waktu gitu. Bahkan ketika Dita ikut lomba Mulai Mahanai waktu itu juga banyak guru yang ikutan nonton gitu, support Dita gitu, makanya alhamdulillah gitu. Jadi makin semangat gitu. Bahkan sampai alhamdulillah dapat the second runner up itu, sekolah tuh sampai majangin flyer Dita tuh besar banget di sekolah gitu, bener gitu tuh. Jadi sampai wow gitu. Ada muka saya Sampai dari situ sih kayaknya kali pertamanya menampakkan diri ke teman-teman semua, karena Dita juga termasuk anak yang introvert gitu tuh. Jadi kakak di sekolah agak introvert. Cukup introvert gitu tuh, walaupun aktif di luar, tapi di sekolah tuh tipenya cukup introvert gitu. Makanya ketika ajang itulah jadi kayak kali pertamaku menampakkan mukaku, wajahku ke semua anak-anak YP gitu tuh. Nah, tentunya Kak ikut dunia modeling dan pigeon tuh banyak rintangan. Kakak boleh tahu nggak? Kakak boleh kasih tahu nggak step by stepnya tuh, langkah-langkah kakak? Oh, kalau misalnya masuk dunia beauty pageant kan, first of all kalau untuk Mulai Mahanai tahun 2018 kemarin itu tuh sebenarnya basicnya ketika Dita mau join, Dita itu ikut audisinya hanya ingin menggali informasi awalnya gitu. Tapi ya udah, ketika ternyata dipercaya lolos audisi, papa tuh tipe kalau orang ya udah lakuin aja yang terbaik, maksimalin gitu. Jadi memang jadi ketika masuk beauty pageant itu memang yang diasah nggak cuma tentang performa dan outfit gitu ya, tapi juga public speaking itu penting gitu loh. Terus juga bagaimana kita punya mindset, dan first thing-nya adalah attitude. Makanya kalau masuk dunia beauty pageant, sampai akhirnya kita juga alhamdulillah dapat dipercaya untuk mewakili Lampung di ajang Miss Grand Tourism Indonesia kemarin, dan juga bersyukurnya juga dapat juara 1 juga kan sebagai Miss Grand Tourism Indonesia gitu. Itu juga hal paling utama yang akhirnya Dita pelajari adalah attitude gitu. Jadi memang masuk beauty pageant tuh ada 3 hal, 3B yang biasa kita tahu, behavior, brand, behavior, dan beauty gitu. Jadi tidak hanya cantik, karena cantik itu relevan ya gitu, tampan juga relevan gitu. Semua orang kayak punya value-nya masing-masing gitu. Tapi semua itu harus ditunjang dengan bagaimana mindset kita, pikiran kita, pola pikir kita, dan juga attitude kita sehari-hari. Itu juga selalu dilihat gitu. Dan dari situ sih Dita selalu belajar gitu. Ketika ikut ajang ini, satu hal yang terpenting bagi Dita adalah bagaimana kita punya ambisi tapi tidak melupakan orang sekitar kita. Karena gitu. tanpa mereka kita belum tentu. Betul. Gitu. Ini gitu ya Kak. Nah, kakak selama di SMA YP Unila, kakak ikut ekstrakurikuler apa? Kalau di YP dulu kakak rajin ikutnya tuh vokal. Oh iya, Bina Vokalia. Iya, jadi memang dari SMP ke SMA tuh juga anaknya Bina Vokalia banget gitu. Dan alhamdulillah YP Unila tuh sangat support gitu. Jadi suka ikut paduan suara gitu. Kakak masih suka cover-cover lagu? Masih suka. Sampai alhamdulillah Dita juga punya YouTube channelnya, baru dibangun juga, namanya DITAF Zaira. Sobat semuanya jangan lupa follow ya. Betul. Subscribe juga. Thank you loh udah dipromosiin.
Itu boleh sedikit diceritain nggak Kak? Kayak Apa tuh? Kakak di saat menjadi Miss Intercontinental Indonesia 2022 perjalanan itu pasti ada naik turunnya ya Kak ya? Pasti. Itu gimana sih Kak? Tolong ceritain deh. Boleh dong, pasti ya kalau misalnya ikut suatu ajang nggak hanya beauty pageant, mungkin juga teman-teman di luar sana ketika melakukan sesuatu ada tantangan tersendiri betul, gitu. Kak. Ada hal struggle-nya masing-masing gitu. Sama dengan kakak juga, pasti ada sesuatu hal yang harus kita kejar ketika ngelihat join beauty pageant ini kan semuanya harus dipelajarin ya. Kita melatih attitude-nya untuk terbiasa, juga mengembangkan punya behave yang lebih baik lagi gitu. Juga public speakingku juga harus terus diasah gitu. Nah ketika ikut Miss Grand Tourism Indonesia khususnya pasti kan ada rasa minder. Dita juga tidak betul kan namanya manusia ya, pasti ada nervous gitu pasti ketika ngelihat kompetitor lainnya, waduh cantik-cantik banget, tinggi-tinggi banget gitu. Karena basically I realize that I'm not tall enough, but I'm not short enough gitu loh. Jadi standar aja sebenarnya tingginya gitu. Dan kayaknya stigma orang luar banyak banget tuh yang bilang kalau misalnya beauty pageant itu harus cantik, kita harus tinggi gitu. At least kayaknya Dita tuh juga bukan termasuk standarnya seperti itu. But Dita mencoba untuk meyakinkan diri Dita dan orang tua Dita juga orang yang support gitu, meyakinkan diri bahwa Dita juga punya kapabilitas yang sama dan value yang sama. Tinggal bagaimana you can share gitu what your value gitu. Makanya ketika ajang kemarin itu cukup banyak rintangannya, sempet juga sedikit cerita kayaknya juga teman-teman kompetitor lainnya juga tahu. Dita juga sempat karena ada hal misalnya khususnya di catwalk session gitu, ada kan memang dari registrasi, photoshoot session, terus catwalk session gitu. Sempat jatuh Dita karena kebetulan catwalk sessionnya dipindahin dari yang di swimming pool jadi ballroom. Jadi kan stage-nya beda gitu ya. Stage-nya itu lebih ambal. Sedangkan heels yang Dita siapkan tuh kayak memang khusus gitu untuk di swimming pool gitu. Jadi kayak Dita juga nggak expect at that moment gitu Dita bakal jatuh. Sampai akhirnya itu juga pembelajaran bagi Dita sih, ketika jatuh Dita juga berusaha untuk yang tetap tersenyum dan itu terjadi poin plus juga sih gitu. Sampai akhirnya di interview Dita sangat membantu katanya untuk akhirnya bisa menjadi juara gitu sih. Keren banget Kak, emang banyak ya Kak prosesnya, tentunya terharu, terus bangga sama diri sendiri gitu. Nah kalau aku boleh kepo, project apa yang Kakak udah siapin? Project apa? Sejauh ini Dita tetap berusaha untuk menjadi diri Dita. Apa yang Dita ingin sharing itu memang basicnya harus dari hati Dita juga. Dan Dita juga kan memang sejatinya adalah entertainer banget gitu. Dan Dita pengen share sesuatu hal yang bisa membahagiakan dan berimpact pada orang lain dari apa yang Dita punya. Salah satunya seperti Dita nge-cover song gitu. Dan kedepannya pun Dita juga ada project yang nantinya akan Dita bawakan. Secepatnya juga nanti akan ada launchingnya juga. Teman-teman tungguin aja. Kita tunggu ya. Tungguin aja publishnya. Dan ini juga berusaha untuk bisa apa ya, lebih menyadarkan awareness kita sebagai anak muda untuk menjaga kesehatan sama-sama, terus juga lebih kepada caring to other people juga, bagaimana untuk mengantisipasi sesuatu seperti itu sih. Itu yang nanti bakal cepat-cepat dilaunching. Nah tentunya itu kan menjadi Miss Intercontinental Indonesia 2022 and Miss Grand Tourism Indonesia 2022 itu tugasnya beda ya Kak tentunya? Kalau misalnya dibilang beda, lebih kepada fokusnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kan beauty pageant ini balik lagi ya, sebenarnya kita itu sebagai duta gitu. Tapi atau ikonnya untuk influence banyak orang gitu, untuk empower banyak orang gitu dengan apa yang kita punya. Basicnya seperti itu fokus dari beauty pageant ini sendiri. Tapi untuk Miss Grand Tourism ini lebih berfokus kepada tourismnya, bagaimana kita bisa mengangkat apa yang kita pariwisata yang kita punya khususnya di Lampung dan juga di Indonesia gitu. Nah kalau untuk Miss Intercontinental ini fokusnya lebih ke the power of beauty, bagaimana kita bisa empower other women gitu dengan apa yang kita punya gitu. Lebih gitu. Harapan Kakak atau tujuan Kakak ke depannya yang akan Kakak jalani, boleh deh spill dikit gitu. Pastinya kalau misalnya ngomongin harapan, pengennya selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, kelancaran untuk apapun yang dilakukan. Dan yang paling dekat sih berharap banget, mohon doanya juga nih Lingga dan teman-teman semuanya
bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia di ajang Miss Intercontinental 2022 Semoga ini dilancarin ya. ya, Kak. Dan bismillah bisa memberikan placement tertinggi untuk Indonesia. Itu Kadita sih. keren banget sih, aku yakin Kadita pasti Aduh, bisa. amin gitu. Karena ketika kita ngerasa keren di sini, kayaknya di luar sana tuh kompetitor tuh juga keren-keren gitu. Gitu. Jadi ya kayak let it flow aja sih gitu. Nah, kakak punya target gak dalam menjalankan seperti Miss Grand Tourism Indonesia? Kakak punya target gak? Of course, target pasti punya ya, khususnya untuk Miss Intercontinental ini. Kayak every competitor, every contestant, dan especially for me juga mau untuk menjadi winner gitu. Jadi targetnya pasti harus menjadi pemenangnya gitu. Itulah target kan harus setinggi mungkin gitu. Tapi balik lagi, Dita juga tipe orang yang let it flow, apapun hasilnya nanti yang penting berusaha untuk lakukan yang terbaik, karena semua decision maker itu kan ada di hand God gitu ya. Jadi apapun semuanya itu pasti kita balik lagi ke Tuhan yang ngasihnya seperti apa. Tapi ya itu penting harus berusaha untuk lakukan yang terbaik biar nanti di suatu saat di waktu ke depan gak ada regrets dari kita sendiri. Jadi kita harus berdoa itu utama Betul, juga. berdoa, berusaha, bersyukur ya, dan Kak, bersyukur. Ya benar banget sih, Kak. Kesan dan pesan kakak selama menjadi Miss Intercontinental Indonesia and Miss Grand Tourism Indonesia tuh gimana? Kesan dan pesan, kesannya banyak banget ya, dari akhirnya mengajarkan Dita untuk melihat lagi secara dalam sekeliling Dita. Ternyata banyak loh teman-teman di luar sana yang belum bisa merasakan apa yang kita rasakan gitu. Kayak kita tuh mungkin sometimes suka merasa belum puas dengan apa yang kita punya. Tapi ketika kita terjun di dunia beauty pageant ini, especially Dita tuh belajar melihat dunia luar. Oh ternyata masih banyak banget kok orang-orang itu yang menginginkan posisi seperti kita gitu. Dan kehadiran kita itu ternyata sangat berharga untuk teman-teman kita di luar sana itu. Untuk memotivasi, untuk memberikan semangat mereka, semangat untuk hidup, semangat untuk melanjutkan apa yang mereka punya, seperti itu. Itu sih kesannya dan pesannya. Balik lagi sih, Dita akhirnya bisa punya platform yang cukup baik ya, kesempatan yang baik juga untuk bisa lebih memberikan mindset yang Dita punya, sharing ke teman-teman di luar sana, khususnya untuk advocacy Dita, bahwa sebenarnya basically ketika kita menjadi as a human gitu, apapun itu pasti kita punya visionnya masing-masing yang Tuhan kirimkan untuk kita gitu. Kita terlahir di dunia itu punya visionnya, dan itu visionnya pasti berbeda-beda setiap orang gitu, dengan value-nya masing-masing. So the most important thing when you have to do when you want to do something, you have to know yourself first gitu. What's your advantages, what's your strengths, and what's your weaknesses gitu. Ketika kita tahu kekuatan kita apa, kembangkan. Ketika kita tahu kekurangan kita, perbaiki. Jadi kita bisa fokus dengan apa yang kita punya tanpa comparing ourselves to other people. Oh, aku sangat inspirasi banget sama Kak Dita. Aduh, kayak, amin. Pengen Kak jadi Kak Dita, kayak suatu penghargaan banget buat diri sendiri. Alhamdulillah, gitu terima kasih. Tapi at least Dita juga masih belajar dan masih banyak sekali role model di luar sana yang bisa kita lihat. Kan banyak nih Kak, siapa tuh nanti sobat-sobat Manila dan nonton kakak, terus mengikuti jejak-jejak kakak. Gimana tuh Kak pesan kakak kalau adik-adik kakak mengikuti jejak-jejak kakak? Oke, pesannya itu tadi ya kurang lebih sama seperti yang tadi, cuman lebih terkhusus pada teman-teman di luar sana ketika pengen ikut ajang sesuatu, not only about beauty pageant but other aspect ya, mau lomba-lomba apapun itu harus bisa fokus. Nah, kunci dari fokus itu adalah kita harus mengetahui diri kita sendiri. Knowing yourself is worth gitu ya. Ketika kita mengetahui diri kita akan tahu apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita, dan kita berusaha untuk mengembangkan apa yang kita punya dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya passion kita sendiri apa tanpa harus kita melihat orang di sekitar kita, karena percayalah setiap orang punya value-nya masing-masing. Bener banget. Harapan kakak buat SMA YP Unila gimana Kak? Harapan kakak untuk SMA YP Unila, sekolah tercinta ini senang banget ya. Semoga semakin berjaya, semakin melahirkan bibit-bibit anak generasi muda yang punya kreativitas tinggi lagi, punya kesuksesan yang lebih tinggi lagi, dan bisa mengharumkan tidak hanya nama sekolah YP Unila, tapi juga untuk Provinsi Lampung dan Indonesia. Dan yang pastinya juga berharap YP Unila tidak
hanya menjadi sekolah swasta terbaik untuk Provinsi Lampung, tapi juga untuk Indonesia dan kalau bisa dunia. Amin. Itu sih. Oh Kak Dita, makasih banyak ya Kak Dita. Iya dong. Udah mau ngobrol bareng aku sampai akhir video ini. Terima kasih banyak juga sudah mengundang Dita. Terima kasih Lingga. Iya, sama Kak Dita. Sobat Manila gimana? Udah nonton sampai akhir dan makasih banget udah nemenin aku ya. Nah ini Kak Dita dan aku sekarang mau tutup podcast hari ini karena memang aku ada kerja kelompok sebenarnya. Oke. Terima kasih Sobat Manila, nanti di komen ya kalau misalkan mau undang siapa lagi gitu. Siapa tahu bisa kita kabulin. Oke, Sobat Manila, bye bye and see you on the next chapter. See you.